Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinetron buku harian seorang istri yang tayang pada tadi malam. Yang dimana sinetron BHSI sangatlah seru, bahkan membuat kita darting ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya supaya tidak membuang waktu, yang dimana tadi malam Dewa dan Nana sedang memohon terhadap Allah untuk minta kesembuhan atas junior anaknya lewat sholat berjamaah. Di sisi lain, di situ Tante Merlin yang mau pergi ke tempat terapi agar dirinya pun bisa sembuh dari lumpuhnya. Namun di situ pun Tante Merlin yang bingung siapa yang mau mengantar dirinya, sedangkan pacar anaknya lagi sibuk menguruskan Lia. Di situ pun Tante Merlin berpikir, dia pun langsung menelepon lagi terhadap Pasha untuk meminta antar ke tempat terapi itu. Seperti biasa, Pasha pun siap untuk mengantar Tante Merlin. Singkat cerita, Pasha pun menjemput Tante Merlin dan pergilah dari tempat itu ke tempat terapi itu. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Lula yang baru pulang dari Amerika atau dari luar negeri, bahkan dia pun sudah sampai di rumahnya, menelepon Pasha. Di situ pun terjadi obrolan antara Pasha bersama Lula. Bahkan Lula pun mau menjemput Pasha ke tempat Tante Merlin untuk pergi ke terapi itu. Di sisi lain, sebelum Lula berangkat ke terapi itu, Lula pun terpikiran atas junior yang sedang sakit tuli. Di situ pun Lula menelepon terhadap Nana, barangkali Nana berminat untuk memeriksa junior ke tempat terapi itu. Singkat cerita, Nana pun mau mencoba ke terapi itu dan berangkat bersama Dewa. Di sisi lain, Pajar yang bersama Lia, yang dimana Pajar dan Lia sedang lagi di kafe. Di situ pun seperti biasa Pajar dan Lia sedang ngobrol-ngobrol sambil makan-makan. Di situ Pajar teringat terhadap Tante Merlin jikalau dirinya mau diperiksa ke tempat terapi itu. Gak lama kemudian Pajar pun mengajak Lia untuk pergi ke tempat itu. Singkat cerita, Pajar dan Lia pun berangkat ke tempat terapi itu. Pas sampai ke tempat itu, ternyata Tante Merlin yang sudah siap di situ, termasuk Lula dan termasuk Dewa dan Nana. Di sisi lain, Tante Merlin yang telah kedatangan Pajar, Tante Merlin pun sangatlah senang. Namun di sisi lain, ternyata Pajar membawa Lia. Di situ pun Tante Merlin sangatlah kesal atas kedatangan Lia. Lama kemudian di situ pun berkumpul, namun seperti biasa Tante Merlin yang menyindir-nyindir Lia. Apalagi setelah Nana datang, kata Tante Merlin, kalau melihat Nana semakin hari semakin cantik saja ya. Kamu Pajar harus mencari istri seperti Nana yang sempurna, cantik, baik, perhatian. Jangan seperti wanita itu, kata Tante Merlin. Di situ pun dia sangat rasa terpukul oleh pembicaraan Tante Merlin. Begitu juga dengan Pajar yang tidak enak atas pembicaraan Merlin. Di situ pun Pajar meminta maaf terhadap Lia atas pembicaraan ibunya Merlin. Bahkan Pajar pun menenangkan, pokoknya pembicaraan Merlin jangan dimasukkan ke hati, kata Pajar. Namun Lia pun yang ngomong gak apa-apa, itu memang saya yang salah, kata Lia. Namun di sisi lain, ketika Tante Merlin masuk ke dalam, tiba-tiba Dewa yang telah ngotot terhadap Pajar, kata Dewa, kamu jangan bilang-bilang kata sayang di depan Lia, sedangkan di belakang kamu merebut istri orang. Di situ pun Pajar sangat ngenes atas pembicaraan Dewa. Dewa pun ngomong gitu karena gara-gara cemburu setelah kemarin Nana diselamatkan oleh Pajar terus dianterin ke rumahnya. Oke guys, singkat cerita, setelah Tante Merlin diperiksa termasuk junior, mereka pun pulang masing-masing. Namun Lia yang duluan pulang, Merlin pun merasa senang atas pulangnya Lia yang sendirian. Di situ pun Tante Merlin meminta Pajar untuk mengantarkan dirinya. Pasha pun pulang bersama Lula, termasuk Dewa dan Nana pun pulang membawa junior lagi.
Di sisi lain, si Parah yang mau mendatangi orang yang telah menelor dirinya, yang dimana orang itu meminta uang sebesar 1 miliar. Karena kalau Parah tidak memberikan uang 1 miliar, rahasia kejahatan dirinya akan terbongkar oleh keluarga Buana. Namun si Parah pun yang licik, pintar. Di situ pun si Parah menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki orang yang telah memeras dirinya. Singkat cerita, si Parah pun pergi ke taman itu untuk menaruh uang yang 1 miliar. Setelah uang itu ditaruh di taman itu, si Parah pun pergi ke belakang untuk mengintip orang itu. Gak lama kemudian, orang yang meneror si Parah itu alias si Roni langsung turun dari mobilnya dan memakai topeng. Si Roni pun menghampiri uang 1 miliar itu. Ketiba koper atau uang itu mau diambil oleh si Roni yang meneror Parah, tiba-tiba suruhan anak buah si Parah pun datang dan menangkap si Roni. Langsung si Roni pun dipukul oleh para penjahat si Parah itu. Gak lama kemudian si Parah pun keluar. Si Parah pun ngomong, "Tangkap dia, jangan sampai kabur." Gak lama kemudian si Parah pun menghampiri si Roni itu yang pakai kedok. Ketika si Parah mau membuka kedoknya, tiba-tiba Dewa dan Nana yang ada di lokasi itu, karena Dewa dan Nana mau mencari udara segar. Dewa melihat kejadian itu, apalagi Dewa melihat Parah termasuk Nana. Dewa pun berteriak mengatakan kata mama. Di situ pun sontaklah Parah kaget, termasuk si Roni. Singkat cerita, si Roni pun kabur karena melihat lengahnya para penjahat itu, termasuk si Parah yang telah melihat Dewa mau menghampirinya. Gak lama kemudian setelah si Roni kabur, Dewa pun mengejar si Roni. Langsung terjadilah perkelahian itu. Ketika Dewa mau mencabut kedok si Roni saking gak mau ketahuan, akhirnya uang di koper itu dilempar hingga uang itu amburadul sampai bertebaran kemana-mana. Si Nopini pun bisa selamat dan lari. Di sisi lain, si Parah yang merasa kebingungan supaya tidak ketahuan oleh Dewa atau Nana, di situ pun si Parah pura-pura untuk ditangkap oleh suruhannya. Lama kemudian ditolong oleh Dewa. Singkat cerita, uang itu diambil lagi oleh anak buah si Parah karena suruhan si Parah juga. Di situ pun singkat cerita bereslah kejadian itu. Namun si Parah yang pura-pura ketakutan, padahal Nana yang melihat action atau aksi si Parah yang mencurigakan, namun Nana hanya bisa terdiam. Di situ pun singkat cerita pergilah atau pulanglah Dewa dan Nana termasuk si Parah ke rumahnya masing-masing. Di sisi lain, si Parah yang sedang memikirkan acara ulang tahun si Nana untuk memikirkan kejahatan dirinya untuk menghancurkan Nana. Namun si Parah pun terpikiran jikalau dokter yang telah memeriksa Junior akan diundang ke tempat ulang tahun Nana, yang dimana dokter itu akan memberitahukan jikalau kesembuhan Junior hanya 1% saja. Yang jelas di situ pun Nana dan Dewa akan merasa kecewa dan bahkan marah terhadap Nana. Feeling si Parah. Di sisi lain, Pak Nopal yang mengetahui atas ulang tahun Nana, di situ pun Pak Nopal langsung memesan bunga untuk Nana. Bahkan pesanan itu harus dipakai tulisan dengan kata-kata "untuk Nana tersayang", kata Pak Nopal. Singkat cerita, dimulailah acara ulang tahun Nana, yang dimana di situ pun acara ulang tahun Nana sangatlah meriah. Bahkan di situ para teman-teman Nana termasuk Dewa hadir di situ. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton terus BHSI untuk nanti malam yang sangat seru, apalagi di acara ulang tahun Nana. Apa yang akan terjadi di acara ulang tahun Nana? Tetap tonton BHSI setiap pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.